SMA Negeri 1 Kintamani yang berdiri tahun 1989 memang mengalami perkembangan yang sangat stagnan ya, karena memang dari sisi kualitas siswa, kuantitas siswa itu memang tidak mengalami perkembangan. Hal ini terjadi karena memang guru-guru kami masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang konvensional. Peningkatan mutu sekolah terjadi terutama setelah adanya peran serta dari Putra Sampurna Foundation bekerja sama dengan Usaha Tegas Malaysia melalui Lighthouse School Program LSP. Lighthouse School merupakan program peningkatan kualitas sekolah secara holistik dan intensif untuk mewujudkan sistem manajemen sekolah yang akuntabel, didukung oleh guru-guru berkualitas yang menitik beratkan pada bahasa Inggris dan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, dengan menerapkan praktik terbaik pembelajaran internasional. Sekolah telah mengalami banyak perubahan positif. Yang pertama dari segi manajemen sudah mampu menghasilkan MOU dengan pihak ketiga. Dari segi guru sudah mampu menciptakan media-media pembelajaran yang berpihak pada siswa. Lalu dari segi siswa sudah mampu meraih juara KSN. Sejak pendampingan LSP, anak-anak menjadi lebih semangat belajar karena dari LSP memberikan model-model pembelajaran yang sangat inovatif. Itulah sebabnya anak-anak makin semangat untuk belajar dibandingkan sebelumnya. Kegiatan yang kami ikuti melalui LSP yaitu Batch Vlog, Entrepreneurship, Diseminasi Siswa, dan ETA English Course. Saya merasa senang karena melalui program ini kemampuan saya menjadi semakin terasa. Saya sangat bersyukur melalui program LSP ini saya dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Saya merasakan pengalaman yang sangat luar biasa, terutama dalam meningkatkan public speaking yang saya miliki. Terima kasih kepada Putra Sampurna Foundation Dan Usaha Tegas yang telah memberikan Dukungan kepada SMA Negeri 1 Kintamani menjadi sekolah unggulan di Bangli, Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Regi Salah menemani Anda dalam gelaran acara dialog interaktif dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu Handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan narasumber kita. Yang pertama ada Miss Maurentoh dan juga Miss Nasrah yang sudah bergabung melalui live Zoom virtual, dan juga yang berada di studio ada Bapak Elan Merdi, Om Swastiastu Bapak, selaku Senior Director Putra Sampurna Foundation, serta ada Ibu Juliana selaku Head of Development and Program Putra Sampurna Foundation, serta Om Swastiastu, Ibu cantik sekali pada pagi hari ini ya. Dan juga ada Bapak Iketut Ada selaku Kepala SMA Negeri 1 Kintamani. Om Swastiastu Bapak, dan juga ada Bapak Imade Sandika, guru SMA Negeri 1 Kintamani. Baik Om Swastiastu, dan nanti di segmen keempat dan juga ketiga akan ada Ibu Sang Ayu Eling Lestari, ada guru SMA Negeri 1 Kintamani, ada juga Bapak Iketut Ade di segmen 4 nanti selaku Kepala SMA Negeri 1 Kintamani, serta juga akan ada Bapak Dr. KN Boy Jaya Wibawa di segmen 4, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali. Baik, pemirsa Bali TV, perlu Anda ketahui, Lighthouse School Program yaitu program pengembangan sekolah model, yaitu suatu program peningkatan kualitas sekolah secara holistik dan juga intensif untuk mewujudkan sistem manajemen sekolah yang akuntabel dan didukung oleh guru-guru berkualitas, terutama pada bidang STEM dan bahasa Inggris dengan menerapkan praktek terbaik pembelajaran internasional. Serta juga pemirsa, program Lighthouse School merupakan proses intervensi untuk mempersiapkan sekolah menjadi Lighthouse School. Dan juga kita sudah simak tadi, di opening tadi ada video teaser ya. Dan handover topik kita pada pagi hari ini yaitu Handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani, di mana perusahaan Sampurna yaitu mengadopsi satu sekolah di Provinsi Bali yaitu SMA Negeri 1 Kintamani. Luar biasa sekali.
luar biasa sekali saya bertemu dengan Bapak-Bapak dan juga Ibu yang hari ini luar biasa. Sehat kabarnya? Baik, baik, sehat selalu. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena nanti di segmen kedua kita akan membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini. Tentunya kita akan simak pariwara berikut, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Aura Gisela dalam dialog interaktif pada pagi hari ini dengan tema kita pembahasan mengenai handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yang ada di studio saat ini, yaitu ada Bapak Elan Merdi selaku Senior Director Putra Sampurna Foundation, ada Ibu Juliana selaku Head of Development and Program Putra Sampurna Foundation, dan juga ada Bapak Imadi Sandika yaitu guru SMA Negeri 1 Kintamani. Baik, tadi kita sudah juga melihat video teaser ya, pemirsa tentunya di segmen awal tadi, yaitu di mana Yayasan Putra Sampurna, di mana Bapak dan juga Ibu ini ya, yang mengadopsi sekolah SMA Negeri 1 Kintamani ini. Nah, pertanyaan saya langsung ingin bertanya kepada Ibu yang cantik pada pagi hari ini ya. Baik Ibu, mengapa SMA Negeri 1 Kintamani ini terpilih untuk mengimplementasikan Lighthouse School Program? Dan apa yang menjadi kriteria terpilihnya sekolah untuk program ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Aurel. Iya. Kalau ditanya mengapa, banyak sekali jawabannya Mbak. Betul. Karena di sekolah di Kintamani khususnya banyak sekali sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan pengembangan peningkatan kapasitas guru. Nah, di awal kami melakukan pre-survey. Pre-survey yang kami lakukan ini melibatkan wawancara, fokus group discussion, dan juga survei sehingga observasi ke dalam kelas, bahkan hingga wawancara dengan orang tua siswa dan juga para siswa, kepala sekolah, dan guru. Nah, disinilah kami menilai bagaimana tingginya komitmen dan motivasi guru dan juga tim manajemen sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Kintamani. Selain itu, kami juga melihat bahwa apakah sekolah ini memiliki kapasitas untuk berkembang. Berkembang dalam arti bahwa apakah sekolah ini nanti pada saat setelah kami memberikan program, mereka dapat mengimbaskan kepada sekolah lainnya. Nah, kriteria inilah yang akhirnya menjadikan kami memilih SMA Negeri 1 Kintamani di Bangli. Baik, luar biasa sekali. Baik, dan saat ini kita juga sudah tersambung melalui virtual Zoom bersama dengan Miss Maurentoh selaku Director of Youth TBS atau Usaha Tegas, dan juga bersama dengan Miss Nasrah. And right now I would like to say hi to Miss Mauren and Miss Nasrah. Om Swastiastu. Well, it is my pleasure to welcome you here at Bali TV today. How are you, Miss? Right. And right now I would like to ask questions for you. Did you hear my voice? Well, Miss Mauren? Yeah, Miss Mauren, I want to ask you some questions. Why will the company located outside of Indonesia and want to contribute to the development of the quality of education in Bali? $20 million US, not just in Malaysia, but also in other countries such as India, the Philippines, and of course Indonesia. Such donations are in line with the group's corporate social responsibility initiatives of supporting access to education and promoting human capital development across communities. The Lighthouse School program is actually a continuation of Usaha Tegas philanthropic initiatives in Bali since 2008. Between 2008 to 2017, Usaha Tegas has provided senior high school and undergraduate scholarships to a total of 693 Balinese students. We are actually very honored to be partnering with Putra Sampurna Foundation with a strong track record of comprehensive programs to improve the quality of education in Indonesia.
We hope that by creating a high-quality education ecosystem through a beacon school like SMAN 1 Kintamani, thousands of students in Bali will benefit in the long run. Through the usaha segala businesses such as satellite systems and telecommunications, we are well aware of the importance of the teaching of English and STEM subjects. And we are hopeful that through LSP, more Balinese students will become high-skilled talents in the science and technology field and contribute to the future development of Indonesia. Thank you. All right, thank you so much, Miss Maureen and Miss Nasrah. Baik, pemirsa Bali TV, luar biasa sekali ada perusahaan Malaysia ya yang peduli pastinya dengan pendidikan di Bali, luar biasa sekali ya pemirsa. Dan saat ini pertanyaan selanjutnya saya ingin mengobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Elan. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Luar biasa ya, deg-degan nggak? Oke, baik, kita santai aja ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, Bapak Elan, nah jika boleh diceritakan sedikit nih mengenai perjalanan Putra Sampurna Foundation di dunia pendidikan, apa saja Pak? Saya jelaskan. Kalau memang kita lihat Putra Sampurna Foundation ini sejak awal berdirinya selalu fokus dengan dunia pendidikan dan akan selalu dengan dunia pendidikan. Karena pendidikan itulah dalam pandangan kami yang akan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara negara Indonesia. Melalui pendidikan yang baik, kita akan mencapai yang namanya kemakmuran dan kesejahteraan. Betul. Melalui pendidikan, kami menjalankan 2 program utama untuk guru dan untuk murid. Melalui murid, kami memberikan beasiswa, hampir 70.000 beasiswa kami berikan. Wow, luar biasa sekali. Dalam dan luar negeri, sekolah yang terbaik di Amerika dan di dunia. Untuk guru, kami ada 3 program, yaitu adalah yang kita lihat di Kintamani, kemudian kita ada guru binar yang terakhir, dan kita ada yang namanya peningkatan mutu sekolah, LSP. Semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau kualitas pendidikan di Indonesia kita baik, standarnya baik, mudah-mudahan apa yang kita harapkan murid-muridnya akan baik. Nah, yang terakhir, produk kita terakhir adalah guru binar. Ini adalah program pelatihan yang memang kita tujukan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia melalui platform online dan offline. Karena dengan guru yang baik, kami percaya kita akan menghasilkan murid-murid, anak-anak, pemimpin masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Kami harapkan dengan bantuan teman-teman, dengan bantuan partner-partner kami seperti Usaha Tegas, kita akan jauh lebih berhasil lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya untuk di Bali. Dan kami yakin Bali menjadi pusat murid terbaik, guru terbaik di Indonesia yang tidak terbantahkan. Perlu kita tingkatkan lebih jauh lagi dengan partner-partner kita di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, termasuk Usaha Tegas tersebut. Baik, luar biasa sekali jawabannya Bapak. Dan saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Juliana untuk mengenai tujuan program dari program ini, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV? Adapun tujuan Lighthouse School program adalah meningkatkan kualitas sekolah secara komprehensif. Ketika saya katakan komprehensif, artinya menyentuh bukan hanya tim manajemen sekolah dan kepemimpinan sekolah, tetapi juga menyentuh guru, siswa, komunitas, dan juga orang tua. Sehingga pada akhirnya tanggung jawab belajar itu bukan hanya ada di guru ataupun di siswa, karena guru memiliki tanggung jawab untuk terus senantiasa belajar, tapi juga di semua pihak yang berkontribusi di dalam sekolah tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya sekolah ini dapat menjadi mercusuar atau yang kami sebut sebagai Lighthouse School kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara baik guru, kepala sekolah dan tim manajemen sekolah serta siswa mampu membagikan kepada teman-teman lainnya yang berada di sekitar. Baik, berarti untuk program Lighthouse School ini baru hanya ada satu ya Bu,
yaitu yang terpilih adalah SMA Negeri 1 Kintamani. Di Bali ya? Ya, apakah rencananya ke depannya akan ada mengadopsi lagi sekolah yang lain di Bali? Jika memang ada kebutuhan, mari kita bekerja bersama untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Bali. Luar biasa sekali, wah keren sekali ya. Dan pertanyaan kepada Bapak Imade Sandika, Om Swastiastu Bapak. Jauh-jauh dari Kintamani ke sini Pak ya? Iya. Luar biasa sekali. Baik Pak, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak yaitu kegiatan apa yang sudah Bapak ikuti selama program ini dan diimplementasi di SMA Negeri 1 Kintamani, dan apa harapan Bapak ke depannya terhadap apa yang sudah diimplementasikan kepada SMA Negeri 1 Kintamani? Baik, terima kasih Mbak Aura. Iya. Bisa kalau bertanya kegiatan apa saja, banyak sekali kegiatan yang kami dapatkan dari kegiatan LSP. Namun demikian bisa saya sampaikan di sini selama 3 tahun kami dibina oleh PSF ya melalui Lighthouse School Program ya, LSP. Kami dibekali bukan hanya kemampuan untuk mengelola kelas secara struktural, namun kami juga mendapatkan pelatihan pendampingan untuk mengembangkan kompetensi kami di dalam mengaplikasikan kegiatan kami sebagai guru. Nah, selain itu kami juga berkesempatan untuk berjejaring dengan guru-guru yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, tentunya melalui Vicon. Artinya kami berjejaring melalui Zoom meeting. Dengan adanya LSP ini, kami sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada khususnya kepada UTBS Usaha Tegas karena telah mendukung sepenuhnya keberlangsungan daripada program ini. Untuk menyikapi tren pendidikan yang berinovasi terus, di sini kami mendapatkan pelatihan pendampingan juga mengenai model-model pembelajaran yang inovatif, pelatihan kepemimpinan, serta pelatihan untuk how to manage student project ya, artinya pelatihan untuk proyek siswa. Nah, di sini kami juga mendapat pengalaman untuk belajar secara internasional melalui program ini dengan dihadirkannya guru penutur asing, ya, native speaker ke sekolah kami. Nah, di sinilah kami merasa bersyukur sekali seperti yang saya sampaikan tadi, dan terima kasih sekali kepada Usaha Tegas atas dukungannya sepenuhnya untuk itu. This program has empowered us not only to become better teachers, but also better persons with broader perspective, ya, professionally. Jadi kami di sini sangat senang sekali mendapatkan bimbingan dan juga pembekalan dari LSP ini. Nah, kemudian kami juga mendapatkan pelatihan tentang peningkatan kemampuan kompetensi kami, ya. Terbukti kami sebagian dari kami terpilih menjadi guru penggerak, ya. Jadi kita tahu seleksi daripada guru penggerak cukup sulit, ya. Jadi berliku. Kami merasa jika selama ini tidak kami diberikan
pendampingan dan juga pembekalan dari LSP, mungkin kami belum bisa melewati proses ini dengan baik, ya. And I'm very certain, ya, 1,000 of teachers, not only in Bali but all over Indonesia, wanting to experience what we have experienced, touched by a program, that school program. And again, I would like to express my gratitude to the Usaha Tegas for making it real for us, and it's wonderful and meaningful journey, for us as a community SMA Negeri 1 Kintamani. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan di sini kepada PSF, melalui program LSP, dan tentunya khususnya kepada UTBS, Usaha Tegas, yang sudah sangat mendukung kami di dalam implementasi daripada program ini. Baik, untuk harapannya bisa saya sampaikan. Iya, untuk harapannya ke depannya? Untuk harapan, saya bersama teman-teman berharap, teman-teman guru lainnya berharap program seperti ini bisa kami nikmati, dan harapan terbesar saya adalah UTBS, tentunya UTBS, Usaha Tegas, not leave me, artinya tidak meninggalkan kami, Betul. Karena kami sangat merasakan betul dampak, perubahan yang sangat positif yang terjadi di sekolah kami. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih. Baik, terima kasih Bapak Madi atas jawabannya. Dan saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Elan, ya. Nah, sudah berapa lama program ini dijalankan di SMA Negeri 1 Kintamani? Kita udah ada di situ sejak 3 tahun yang lalu. Oke. Di tahun 2017. Mudah-mudahan selama 3 tahun ini kita berhasil memberikan yang namanya praktik baik. Betul. Sehingga pada saat kami meninggalkan Kintamani SMA 1 Kintamani bisa menjadi contoh bagi seluruh SMA di sekitarnya, menjadi mercusuar mengenai pengajaran dan praktik baik bagaimana sekolah itu harus berjalan dan menghasilkan murid-murid yang terbaik, yang unggul, calon pemimpin masa depan. Karena ultimately yang kita cari adalah murid-murid yang dapat menjadi kebanggaan kita semua di masa depan. Betul, betul sekali. Nah, kira-kira ada batas waktunya kah, berapa tahun Bapak akan mendukung SMA Negeri 1 Kintamani? Pada hari ini dengan bangga kami akan menghandover bahwa praktek baik tersebut telah kami jalankan selama 3 tahun. Pada hari ini kita menyerahkan kembali kepada sekolah. Semoga dapat diteruskan kepada tahun-tahun berikutnya, dan besar harapan kami bahwa Usaha Tegas akan terus bersama-sama kami untuk meningkatkan bukan hanya SMA 1 Kintamani tetapi kualitas pendidikan di seluruh provinsi Bali. Baik, luar biasa sekali ya Pak, ya. Usaha Tegas ini sangat peduli sekali dengan pendidikan yang ada di Bali, ya Pak, ya. Sangat luar biasa sekali tentunya. Dan juga apakah dari Ibu Juliana ingin menambahkan terkait dengan perjalanan program ini dan juga perjalanan dari Yayasan Putra Sampurna? Oke, mungkin satu kalimat penyemangat saja buat teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Kintamani dan teman-teman yang berada di sekitar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah lupa untuk selalu berbagi dengan rekan-rekan lainnya. Bagikanlah praktik baik ini bukan hanya di Kintamani, tetapi juga di daerah lain yang ada di Bali. Dengan demikian, kita bisa bekerja bersama-sama melalui diseminasi dan praktik baik yang selama ini sudah ada di Kintamani dan menyuarakan berita baik ini kepada teman-teman yang ada di lainnya.
Baik, terima kasih Ibu. Dan untuk Bapak Elan, kira-kira apakah harapan ke depannya dengan diselenggarakan program ini? Dan saya juga ingin bertanya sedikit nih, mengenai kemarin kan sempat pandemi COVID ya, di 3 tahun sebelumnya terutama. Apakah ada kendala di sana Pak, dalam bekerja sama oleh SMA Negeri 1 Kintamani? Selama 2 tahun terakhir, sejak kita Maret 2020 terjadi pandemi, kita melakukan yang namanya hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Pengalaman yang sangat baik untuk kami dan maupun guru-guru di Kintamani, bahwa sebelumnya pelatihan dan pembelajaran dilakukan secara offline. Sejak Maret 2020 kita melakukan online. Ini menjadi suatu pembelajaran yang bukan main. Akan tetapi yang perlu kita tarik dari sini adalah semangat untuk memperbaiki diri itu tidak dibatasi oleh pandemi. Betul. Itu yang kita lihat bahwa semangat guru-guru di Kintamani, guru-guru di Bali pada umumnya itu bukan main untuk meningkatkan kualitas dan tidak dibatasi dengan online. Bahwa online menjadi kendala betul, tetapi kita melihat bahwa online tersebut malah menjadikan suatu pembelajaran dan ilmu yang baik bagi guru-guru dan bukan menjadi hambatan untuk mencapai apa yang kita mau capai, peningkatan kualitas sekolah di Kintamani. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini berbincang-bincang mengenai topik kita, yaitu Handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani. Dan pemirsa, di segmen kedua nanti kita juga akan ada, di segmen ketiga nanti kita akan ada narasumber, yaitu Sang Ayu Eling Lestari, ada juga Bapak Iketut Ada, serta ada juga siswa yang akan memberikan testimoni mengenai program Lighthouse School Program ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Aura Gisela dalam dialog interaktif hari ini terkait dengan topik Handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani. Dan saat ini kami masih bersama dengan narasumber terhubung melalui virtual Zoom, yaitu bersama dengan Miss Mauren selaku Director of UTSB Usaha Tegas Malaysia dan juga Miss Nasra. Dan sudah ada di studio, kembali di segmen kali ini kita ada Ibu Sang Ayu Eling Lestari. Om Swastiastu Ibu, selaku guru SMA Negeri 1 Kintamani, dan juga ada Prenawa Sidananda selaku siswa SMA Negeri 1 Kintamani. Nah, Ibu Sang Ayu, Ibu guru SMA Negeri 1 Kintamani dalam bidang apa Ibu? Saya guru matematika. Guru matematika. Iya, kelas 10 dan kelas 12. Oke, dan kalau Prenawa ya panggilannya? Prenawa. Oke, itu sekarang sudah kelas berapa? Kalau sekarang sudah kelas 12 SMA. Sudah kelas 12, kelas 3 ya, mau lulus berarti ya. Nah, bisakah Ibu memberikan testimoni terkait dengan Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani ini yang diberikan oleh program Yayasan Putra Sampurna dan juga Usaha Tegas? Iya, terima kasih Mbak Aura. Jadi pertama kali program LSP ini dikenalkan ke sekolah, kami nanya-nanya nih, ini apa gitu program ini, program apa gitu. Jadi setelah mengikuti kegiatan, kami banyak bertanya, banyak berdiskusi. Oh, jadi ketahuan ini kami akan dibawa kemana selama 3 tahun ini gitu. Banyak sekali program di LSP ini Mbak. Salah satunya itu, jadi semua program ini sebenarnya include ini segalanya, membuat kami bisa belajar lebih baik, kemudian mengerti bagaimana pembelajaran yang dilakukan. Jadi pandangan kami berubah tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas, cara pandang kami terhadap siswa, kemudian cara siswa memandang pembelajaran juga. Hubungan kami dengan orang tua itu banyak perubahan, ditandai dengan adanya three-way conference, itu konferensi 3 arah, jadi pertemuan orang tua, wali kelas, dan siswa. Kemudian juga yang paling kentara itu adalah iklim kerja kami. Jadi di sekolah kami iklim kerjanya lebih hangat, jadi kami bisa berbagi praktek baik antara guru satu dengan guru yang lain, kemudian membagi masalah kami, mencari solusi bersama, kemudian mengadakan pembelajaran bersama, yaitu dalam program Project Based Learning, itu kami berbagi di sana. Kemudian ketika kami berkunjung ke sekolah lain, kemudian mengikuti acara-acara, undangan acara sekolah lain,
kami merasa oh iya ya, saya ada perubahan gitu, saya ada nilai lebih dari dibandingkan dengan beberapa lingkungan kami, di lingkungan kami. Jadi merasa oh I am progressing, my school is progressing. Jadi benar-benar so proud bisa ada di tahap ini gitu. Jadi yang paling terasa program dari LSP itu adalah STEM Camp. Jadi di sana ada proses kolaborasi siswa, menuangkan ide, kemudian ada kreativitas siswa. Di sana juga siswa berinovasi ya. Yang paling seru itu untuk guru-guru, terutama ada program kursus bahasa Inggris lah kasarnya kami bilang. Di sana ada semacam pelepas penat bagi kami karena kami bisa belajar sambil bercanda dengan teman-teman, mempertajam komunikasi gitu. Hal itu benar-benar luar biasa bagi kami. Dan dalam kesempatan ini juga program LSP ini saya sampaikan sudah bisa membuka cakrawala kami, jadi bisa belajar lebih baik gitu, membuka wawasan kami untuk selalu belajar membuka diri bagi perkembangan dunia pendidikan gitu. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak usaha Tegas, kemudian Putra Sampurna Foundation yang telah bersama kami selama 3 tahun. Jadi 3 tahun yang luar biasa indah, Mbak Aura. Benar-benar menjadi kami berusaha untuk menjadi seperti kata Pak Elan tadi, berusaha menjadi mercusuar yang senantiasa berkembang di dalam lingkungan kami di Kintamani. Jadi ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Miss Maureen, Miss Narsa, Pak Elan, Bu Juliana. Jadi on behalf all of teachers in SMA Negeri 1 Kintamani, I would like to say thank you so much. You always beside me in all of time. Jadi this program so empower me, empower us in SMA Negeri 1 Kintamani, and we will continue to grow. Thank you. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, kita masih juga terhubung dengan Miss Maureen Toh selaku Director of UTSB Usaha Tegas Malaysia ya, dan juga Miss Nasra. Untuk itu saya ingin bertanya nih sekarang kepada Prenawasi Dananda selaku siswa SMA Negeri 1 Kintamani ya. Nah, kira-kira bisa diberikan testimoni terkait dengan program LSP ini, dan kira-kira apakah perbedaan yang Nanda rasakan sebelum adanya program ini ataupun tidak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Nanda. Nah, sekarang Nanda membawa sebuah surat dari siswa SMA 1 Kintamani yang akan dibacakan pada kegiatan handover ini. Oke, silahkan. Good morning everyone, my name is Simadia Pernawasi Dananda. I am 12th grader of SMN 1 Kintamani. I am honored and excited at the same time to be here with all of you today. Looking back, actually 3 years ago, I got accepted in SMN 1 Kintamani. But that is only a little part of what I want to share with all of you today. The bigger part is my learning journey begins with Lighthouse School program. As a student who lived in a small village, at first, I thought school will be just like another piece of education that I had before. It's a routine, assignment, and exam until Lighthouse School program implemented in our school. Tentunya saya dan teman-teman saya beruntung. Pertama, kami diterima masuk di SMA Negeri 1 Kintamani. Kedua, sekolah kami ada Lighthouse School program. Sungguh sesuatu yang menggugah saya pada saat itu. Rasa keingintahuan saya membawa saya aktif mengikuti perjalanannya. Saya tidak hanya mendapatkan pembelajaran yang baik di kelas, tetapi saya mendapatkan pembelajaran mengenai life skill. Yes, the program is not only provided meaningful learning experience, but also taught about life skill. Kegiatan STEM Camp yang telah melatih saya dan memberikan saya makna tentang kemandirian, pentingnya kerjasama, kedisiplinan, dan berharganya waktu. Jika saya ingat betapa dulu saya adalah seorang pemalu
ketika saya disuruh berbicara di depan umum. Nah, lalu program ini menghadirkan kegiatan public speaking. Dan saya hari ini di studio ini dengan penuh percaya diri mengungkapkan isi hati saya. I still can picture myself clearly of how I used to be. I was shy and afraid to try new things. After 3 meaningful years with Lighthouse School program, I realized I have transformed into a confident and well-rounded student. Another thing about Lighthouse School program that wow me and my friend is the entrepreneurship program. The program as empower us as a student. It's an opportunity for me and my friend to experience being an entrepreneur. I learned how to make a proposal business, run a business, and we even support with capital to run the business. I must say, learning experience like this is hard to find, and we are very grateful to be able to experience and learn a lot from here. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga mewakili teman-teman saya. Ucapkan terima kasih kepada Usaha Tegas yang telah berkolaborasi dengan Putra Sampurna Foundation. Untuk memberikan kesempatan emas ini pada saya dan ratusan teman-teman saya di sekolah. Mimpi kami menuju kesuksesan semakin nyata. Dunia semakin dekat, seolah dalam genggaman. Program ini telah membuat kami memiliki bekal untuk menghadapi masa depan. Leslie, Mrs. Maruin, Mrs. Nasrah, Pak Elan, dan Bu Juliana, please don't leave us. I cannot thank you enough for everything I have experienced throughout the implementation of Lighthouse School program. All of you has made it happen not only for me, but for hundreds of students in SMAN 1 Kintamani. Once again, thank you. Hey future, I'm ready. Oke, luar biasa sekali Nanda dan juga Ibu Sangayu. Terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kita di Bali TV hari ini. Iya, pemirsa, dan tentunya di segmen keempat nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Dr. KN Boy Jaya Wibawa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, beserta juga dengan Bapak Iketut Ada selaku Kepala SMA Negeri 1 Kintamani. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, masih bersama saya Aura Gisela dalam dialog interaktif dengan tema hari ini yaitu Handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani. Dan saat ini saya sudah bersama dengan yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali yaitu Bapak Dr. KN Boy Jaya Wibawa. Om Swastiastu Bapak. Ya, dan juga kita masih bersama dengan Nanda yaitu siswa dari SMA Negeri 1 Kintamani yang akan memberikan figura. Silahkan Nanda. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini Nanda membawa gambar dari siswa untuk diberikan kepada Usaha Tegas dan juga Putra Sampurna Foundation atas rasa terima kasih kami. Nah, di mana di sini gambar ini adalah memberikan warna kepada kami sehingga kami bisa menemukan potensi dan bakat yang kami miliki. Baik, luar biasa sekali Nanda. Terima kasih. Baik, dan pemirsa kita juga masih terhubung dengan virtual Zoom ya, bersama dengan Miss Mauren selaku Director of UTSB Usaha Tegas. How are you Miss Mauren? I hope you still enjoy with us today. Dan sekarang kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Kadis ya, Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali yang akan memberikan statement. Silakan Bapak Kadis. Terima kasih, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas nama pemerintah Provinsi Bali tentu sangat merespon terima kasih baik dan memberikan apresiasi khususnya kepada Ibu Maureen yang dari Usaha Tegas di Malaysia dan juga Putra Sampurna Foundation. Sebagaimana yang kita ketahui untuk memberikan layanan pendidikan tentu kalau hanya mengandalkan pemerintah ada keterbatasan-keterbatasan.
baik dari segi pendanaan, ruang dan waktu. Nah, dengan hadirnya ini, apakah dari swasta ataupun masyarakat, sudah barang tentu kami sangat berterima kasih. Dan hal ini pun sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur, yakni Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, di mana Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga mengemban 4 misi dari 22 misi 4, 5, 6, dan 11. Khususnya misi 6 itu adalah bagaimana untuk mencetak, mewujudkan SDM Bali unggul. Nah, disinilah peran dari teman-teman, khususnya dari Putra Sampurna Foundation dan juga dari Usaha Tegas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan nantinya tidak hanya sampai di SMA Negeri 1 Kintamani saja. Saya harapkan dari kurang lebih 300-an sekolah ada di Bali, sudah barang tentu itu semuanya ikut juga. Dan juga saya berharap apa yang sudah didapatkan atas sinergi kerjasama kemarin, tentunya dari teman-teman di SMA Negeri 1 Kintamani dapat mengimbas secara internal, baik dari pihak kepala sekolah dan gurunya di lingkungan sekolah tersebut, maupun ke satuan pendidikan lainnya atau ke sekolah-sekolah lainnya. Saya kira ini tentu akan sangat bermanfaat ke depannya dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, baik guru maupun anak-anak yang menimba ilmu di sana. Baik, terima kasih Bapak Kadis atas penjelasannya. Dan saat ini pemirsa, kita juga sudah bergabung bersama dengan narasumber kita. Di segmen akhir ada Bapak Iketut Ade selaku Kepala SMA Negeri 1 Kintamani. Om Swastiastu Bapak. Pak Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tentunya. Luar biasa ya. Baik Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, yaitu terkait dengan harapan yang bisa Bapak sampaikan dengan adanya program ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Aurel. Sebelum saya menyampaikan harapan, mungkin pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Usaha Tegas dari Malaysia ya atas perhatiannya kepada SMA Negeri 1 Kintamani, atas bantuannya kepada SMA 1 Kintamani, sehingga SMA 1 Kintamani selama 3 tahun terakhir ini bisa didampingi oleh Putra Sampurna Foundation dalam program Lighthouse School, yang mana banyak praktik baik yang telah kami dapatkan di sekolah, dan nanti pada gilirannya, jadi mudah-mudahan kami diberikan kesempatan untuk berbagi kepada rekan-rekan kami sesama sekolah yang ada di sekitar kami. Demikian. Baik, untuk Bapak Kadis mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan harapan dari kegiatan beasiswa ini? Terima kasih. Nah, tentunya untuk kedepannya kalau melihat dari sekarang adalah karena sudah dengan berakhirnya ini, tetapi tidak hanya sampai di sini. Ya. Saya berharap kedepannya dari beberapa sekolah juga, karena kami sudah melihat sisi positif dari apa yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kintamani yang bersinergi dengan Putra Sampurna Foundation dan juga dari Usaha Tegas, setidaknya ini supaya bisa ditularkan atau kemudian di sekolah-sekolah lainnya. Ini sangat-sangat baik ke depannya. Kalau hanya mengandalkan di pemerintah atau swasta, tentu ada keterbatasan. Nah, kedepannya saya berharap terutama bagi di sekolah-sekolah yang memang harus dilakukan peningkatan kapasitasnya, baik SDM gurunya maupun nanti output terhadap anak-anaknya. Itu harapan kami ke depan. Sekali lagi tentu kami sangat berterima kasih, apresiasi pada Putra Sampurna dan juga Usaha Tegas. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini Pak. Dan pemirsa, saya ingin memanggil kembali kepada Bapak Ellen Merdi selaku Senior Director Putra Sampurna Foundation untuk kembali ke studio, dan juga Ibu Juliana selaku Head of Development dan Program Putra Sampurna Foundation. Dan saat ini kita akan melihat yaitu pemberian RKS yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali yang diwakilkan oleh Ibu Juliana.
Lalu akan ada pemberian plakat dari PSF yang akan diterima oleh Bapak Kadis yang diwakilkan oleh Bapak Elan. Silakan Bapak. Baik. Ini adalah pemberian RKS yang diberikan kepada Bapak Kadis oleh Ibu Juliana. Oke, luar biasa sekali. Iya. Terima kasih. Dan selanjutnya pemberian plakat dari PSF yang akan diterima oleh Bapak Kadis yang akan diberikan oleh Bapak Elan. Baik, luar biasa sekali. Iya. Baik, yang terakhir adalah dari sekolah memberikan souvenir kepada Yayasan Putra Sampurna. Wah, luar biasa sekali. Baik. Ini ucapan terima kasih kami dari sekolah. Ini adalah patung Dewi Saraswati. Kalau di Bali, ini patung ini adalah melambangkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ini ilmu kami senantiasa berkembang yang ada di Kintamani, Bapak. Dan selanjutnya hal semacam ini juga akan kami serahkan kepada usaha tegas di Malaysia, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, baik. Silahkan duduk kembali, Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga dengan adanya program ini kita semua bisa selalu menerima pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya, Pak, ya. Baik, pemirsa, usai sudah perbincangan kita di Dialog Interaktif hari ini terkait dengan topik kita Handover Lighthouse School Program SMA Negeri 1 Kintamani bersama juga dengan narasumber kita tadi yang tergabung dengan virtual Zoom, yaitu Miss Mauren dan juga Miss Nasrah, serta ada Bapak Elan, Ibu Juliana, Bapak Ketut Ade, Bapak Imade Sandika, Ibu Sang Ayu Eling Lestari, dan juga ada Nanda, serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, Dr. KN Boyjaya Wibawa. Terima kasih atas waktunya, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.